Bukannya menyembunyikannya, Nino malah bersikeras untuk menyatakan perasaannya saat itu juga. Pembicaraan mereka ternyata tak sengaja didengar oleh Ichika, yang membuat Ichika mungkin merasa cemburu. Suatu hari, Futaro tak sengaja bertemu dengan Miku, yang ngakunya sedang berbelanja, yang padahal ada supermarket yang lebih dekat dengan rumahnya. Ya, ini sih udah pasti modus ya. Mereka berdua kemudian sama-sama mengincar voucher liburan yang ada di supermarket tersebut. Tak disangka, Futaro ternyata memenangkan voucher liburan tersebut, yang membuat dia tidak sengaja bertemu dengan Nakano bersaudari yang sedang mengadakan liburan keluarga bersama dengan ayah mereka. Situasi tersebut membuat Futaro sulit berkomunikasi dengan Nakano bersaudari. Namun Itsuki mengajaknya untuk berbicara nanti saat berada di penginapan. Saat berada di penginapan, Itsuki yang mengajak Futaro bertemu di taman sempat dibuat linglung. Namun akhirnya mereka bisa bertemu. Itsuki mengatakan bahwa mereka bukan lagi rekan dan menyuruh Futaro untuk mengakhiri hubungan dengan Nakano. Futaro sempat akan marah, namun dia malah diajar oleh penjaga yang ada di sana, yang ternyata penjaga tersebut adalah kakek dari Nakano. Saat esok hari, Futaro menerima telepon dari Itsuki yang mengatakan bahwa Itsuki sudah menunggu Futaro yang tidak kunjung datang di taman. Lantas, siapa yang sebenarnya ia temui tadi malam? Kemudian, Futaro mengajak Itsuki untuk bertemu di tembok pemandian. Futaro beranggapan bahwa ada salah satu dari keempat Nakano yang menyamar menjadi Itsuki, yang berusaha untuk menolak Futaro. Itsuki mengatakan, setelah apa yang mereka lewati selama ini, festival kembang api, perayaan tahun baru, wisata keluarga, dan yang lainnya, Itsuki telah menganggap Futaro sebagai teman. Kemudian, dengan bantuan dari Itsuki yang mengalihkan perhatian ayahnya, Futaro pergi menemui keempat Nakano lainnya. Sampai di sana, Nakano yang gak ada kerjaan malah menyuruh Futaro untuk memainkan permainan kembar 5. Futaro sempat melihat bekas luka dari kaki salah satu Itsuki palsu yang ada di sana, yang berarti Itsuki palsu itulah yang mendatangi Futaro semalam. Futaro yang kewalahan menebak mereka semua, meminta kakek Nakano untuk membantunya. Namun lagi-lagi, Futaro masih gagal. Kemudian Itsuki yang berada di tempat ganti baju bersama Miku mengetahui bekas luka di kaki Miku. Disitulah Itsuki mengetahui bahwa Miku lah orang yang menemui Futaro dan memutuskan hubungan mereka. Miku melakukan itu semua karena keadaan yang mendesak, mengetahui kakeknya yang sedang berada di sana. Tak hanya itu, Itsuki juga mulai mengetahui tentang perasaan yang dimiliki Miku terhadap Futaro. Kemudian Itsuki menyuruh Miku untuk kembali menemui Futaro. Futaro berusaha untuk menebak siapa Itsuki palsu itu sebenarnya, dengan berbagai macam pancingan, yang kemudian Futaro menebaknya sebagai Ichika. Hal itu membuat Miku sedikit sedih, namun Miku menutupinya dengan senyuman. Setelah Miku pergi beberapa langkah, barulah Futaro sadar bahwa Itsuki palsu tersebut adalah Miku, yang kemudian Miku berlari untuk memeluk Futaro. Singkat cerita, liburan mereka telah selesai. Kini mereka harus membagi biaya kontrakan rumah kepada 5 orang secara adil, yang akhirnya membuat mereka harus mencari pekerjaan. Tidak terlalu lama bagi mereka mencari pekerjaan, karena beruntung Nino telah diterima menjadi juru masak di tempat kerja Futaro, dan Miku bekerja di toko sebelahnya. Sedangkan Yotsuba menjadi tukang pembersih, dan teruntuk Itsuki, dia yang hobi makan memilih menjadi kritikus makanan, dan Itsuki juga sempat menilai makanan yang Nino buat di kafe tempat ia bekerja. Sementara di sekolah, Nakano bersaudari yang telah naik kelas, sekarang berada satu kelas yang sama bersama Futaro. Yotsuba yang mengajukan dirinya sebagai perwakilan perempuan, kemudian menunjuk Futaro untuk menjadi perwakilan laki-laki. Saya kurang tahu yang dimaksud perwakilan di sini apa, tapi anggap saja mereka berdua ketua di kelas tersebut. Kemudian suatu hari, Ichika mengajak Futaro berangkat sekolah bersama. Demi menghindar dari para penggemarnya, Ichika menggunakan kacamata agar tidak mudah untuk dikenali. Dan Ichika juga menyiapkan beberapa aksesoris saudarinya untuk menyamar. Namun, Ichika malah menyalahgunakan keahlian menyamarnya tersebut. Ichika mulai menyamar menjadi Miku, mengatakan pada Futaro, Futaro, aku akan memberitahumu sesuatu.
Ichika, dia sangat mencintaimu. Kupikir kalian sangat serasi. Begitu ucapnya. Tibalah hari di mana mereka akan menghadapi wisata sekolah. Wisata tersebut akan dibagi per kelompok, dan setiap kelompok berisikan 5 orang. Yotsuba memberikan dukungan kepada Miku yang ingin makan bersama Futaro saat liburan sekolah. Kebetulan, Yotsuba adalah perwakilan atau ketua, jadi dengan mudah dia bisa menempatkan Miku dan Futaro dalam satu kelompok. Namun, bukan hanya Miku, Ichika dan Nino juga menginginkan satu kelompok bersama Futaro. Yotsuba yang merasa kebingungan karena dia juga merasa tidak enak dengan saudarinya, sempat mengusulkan untuk menempatkan keempat saudarinya bersama Futaro. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena ternyata Futaro telah membentuk kelompok bersama teman laki-lakinya. Singkat cerita, wisata sekolah telah dimulai, dan tentu saja Nakano bersama-sama dalam wisata tersebut. Mereka mengikuti kelompok Futaro yang telah terlebih dahulu berangkat. Langkah mereka sempat terhenti karena melihat 2 rute yang berada di depan mereka. Namun sebenarnya kedua rute tersebut sama-sama berakhir di puncak. Akhirnya atas keputusan dari Yotsuba, mereka membagi kelompok. Nino, Itsuki, dan Ichika harus melalui rute kiri. Nino dan Itsuki sempat pergi ke toilet, menyisakan Ichika yang lagi-lagi memiliki niat buruk. Dia kembali menyampar menjadi Miku dan berusaha untuk menemukan Futaro lebih dulu. Alih-alih bertemu dengan Futaro, Ichika malah bertemu dengan Yotsuba dan Miku yang telah mengambil rute kanan. Yang kemudian, Yotsuba membongkar rencana Ichika di hadapan Miku tentang pengakuan cinta Miku. Namun dari belakang, Futaro muncul secara tiba-tiba. Hal itu lantas membuat Miku bersedih dan berlari turun dari puncak. Yang kemudian, Futaro dan Yotsuba pergi mengejarnya. Futaro yang menelpon Itsuki mengetahui bahwa Miku sedang bersamanya di dalam bis. Kemudian Yotsuba dan Futaro menyusulnya. Saat di dalam bis, Yotsuba sangat menyesal karena kata-katanya telah menyakiti hati Miku. Selang beberapa waktu, saat sedang makan, Nino menyuruh saudarinya untuk berhati-hati karena ada fotografer aneh yang selalu membuntuti mereka secara diam-diam dan memotret kelima bersaudari. Nino menyadari itu sepanjang wisata sekolah. Kemudian, mereka pergi untuk menemui Miku yang berada di dalam kamar. Namun, fotografer aneh sempat membuat mereka bertiga ketakutan karena tiba-tiba memotret mereka bertiga. Kemudian, Nino yang berhasil menemui Miku menemukan Miku yang kelihatan sangat bersedih. Nino sedikit menyemangatinya agar tidak bersedih sepanjang wisata sekolah. Nampaknya, Nino sedikit menyadari perasaan Miku dan mulai mengalah deminya. Di sisi lain, Ichika tak henti-henti menyamar menjadi Miku, mengajak Futaro bertemu dan tentu saja memiliki niat buruk. Namun penyamarannya tersebut segera dibongkar oleh Futaro. Futaro juga menyadari bahwa Miku yang sebelumnya ia temui di sekolah sebenarnya adalah Ichika. Ichika sempat mengaku bahwa ia adalah orang yang bertemu dengan Futaro 5 tahun yang lalu. Namun Futaro tidak mempercayainya lagi dan pergi meninggalkannya. Kemudian di dalam penginapan, Nakano diberitahu bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke 5 rute berbeda. Dan tentu, masing-masing murid hanya boleh memilih satu rute. Ichika menyadari bahwa kalau mereka semua memperebutkan satu orang yang sama, yakni Futaro, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang akhirnya, Nakano bersaudari memilih masing-masing rute secara acak. Namun Ichika mengetahui rute yang akan dipilih Futaro, yakni rute E, membuat Miku berada dalam rute yang sama dengan Futaro. Nampaknya di sini Ichika mulai menyadari kesalahannya kepada Miku dan juga mulai mengalah kepadanya. Saat telah sampai di rute yang dituju, Miku merasa malu karena harus bersama Futaro. Miku bahkan sempat menghindari Futaro. Namun, berkat berbagai macam bantuan dari keempat saudarinya, yang ternyata mereka menyusup ke rute E demi membantu Miku agar ia bisa berduaan dengan Futaro. Pertama, Ichika membantu Miku agar dia bisa ikut berdandan bersama Futaro. Kemudian, Nino memisahkan Futaro dan Miku dari kedua orang yang sangat menghalangi rencana mereka. Miku dan Futaro akhirnya bisa menikmati wisata tersebut hanya berdua. Tapi karena suatu kejadian, Miku malah terjatuh ke kubangan yang membuat pakaian yang dikenakannya basah kuyup. Kemudian, Ichika menyadari tentang dalamannya yang pastinya ikutan basah. Namun beruntung,
Itsuki membawa dalaman lain yang sebelumnya sempat ia beli. Kemudian tibalah saatnya di mana Miku dan Futaro sedang duduk berdua. Ichika yang masih sempat membawa roti buatan Miku yang tertinggal, kemudian diam-diam menaruhnya di samping Miku, yang kemudian roti tersebut mereka makan berdua. Sebenarnya roti tersebut tidak terlalu enak, karena mungkin sudah lama didiemin. Namun, Futaro tetap menghargai usaha Miku yang membuat roti tersebut. Miku senang mendengar perkataan Futaro. Futaro sempat menceritakan tentang ibunya yang selalu membuatkan roti saat ia masih berusia 6 tahun. Hal itu semakin membuat Miku penasaran dan ingin mengetahui segalanya tentang Futaro. Miku kemudian memberitahu tentang hal-hal yang ia suka. Dia suka tempat terkenal yang sering digunakan dalam drama. Dia suka jembatan yang mereka lewati. Dan dia terus mengatakan, aku suka itu, aku suka itu, aku suka ini. Sampai akhirnya Miku mulai nyerang. Dia mulai menuju ke arah Futaro dan sambil berkata, suka. Namun ternyata Futaro cuma diprank sama Miku. Yang ternyata Miku bilang kalau dia menyukai keluarganya. Miku menyadari keberadaan saudari kembarnya yang sedang bersembunyi di belakang. Futaro pun merasa malu karena dia mengira kalau Miku menunjuk ke arahnya. Kemudian kelima saudari pun berkumpul. Dan disinilah scene yang paling membuat saya sedih, yang tanpa jeda apapun langsung membuat saya menangis dengan suara backsound yang menyatu bersama suasana. Mungkin kalian tidak akan menikmatinya kalau hanya menonton recapnya aja. Jadi saya saranin banget buat kalian nonton secara full. Ya walaupun bukanlah ending yang saya harapkan, tapi kebersamaan kelima Nakano cukup untuk mengobati rasa kekecewaan. Kemudian di akhir scene, kita diperlihatkan Maeda, yakni teman Futaro, ternyata adalah sosok di balik fotografer aneh yang sebelumnya selalu membuntuti Nakano. Namun ternyata Futaro lah yang menyuruhnya melakukan itu semua, karena ia ingin mengabadikan kenangan-kenangan indah, dan cerita pun bersambung.